Di video kali ini saya akan membahas materi tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Perkenalkan, nama saya Santi Anggoa, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas B, semester 4. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan bagaimana kabar kalian pada hari ini. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang bisa memimpin? Hamda Bu. Oke, Hamda dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita pada hari ini yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita memulai, indikator yang harus kita pahami. Baik, indikator yang harus kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, memahami struktur dan cara kerja jantung. Yang kedua, mengetahui mekanisme sistem peredaran darah. Yang ketiga, mengetahui gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari sistem peredaran darah pada manusia? Kira-kira apa pengertian dari sistem peredaran darah pada manusia? Ada yang bisa menjelaskan? 3. Baik, ada yang bisa menjelaskan pengertian dari sistem peredaran darah pada manusia? Hamda Ibu. Oke, Hamda dipersilakan. Jadi sistem peredaran darah pada manusia adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan serta mengangkut zat hasil metabolisme dari jantung ke seluruh tubuh Bu. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Baik, apakah ada tambahan dari adik-adik? Ada Bu. Oke, dipersilakan. Nah, sistem peredaran di darah juga Bu, atau sistem biasa disebut dengan sistem kardiovaskular dan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel ke seluruh tubuh. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Baik, di sini Ibu akan menambahkan sedikit jawaban pengertian dari sistem peredaran manusia, yaitu sistem peredaran manusia ini dia biasa disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Nah, sistem ini dia bekerja dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Nah, sebenarnya ada yang tahu apa fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia? Untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Jadi fungsi utama dari sistem peredaran darah pada manusia itu yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yaitu struktur dan cara kerja jantung. Nah, ada yang tahu pengertian dari jantung? Jantung adalah yang berfungsi untuk memompa darah Bu. Ya. Pusat dari sistem sirkulasi. Ya, jadi jantung itu sangat berperan penting di dalam tubuh kita. Nah, jika jantung ini menyebabkan masalah, maka jantung ini akan mengalami beberapa gejala. Nah, jantung ini dia memiliki ukuran sedikit, yaitu ada yang tahu ukuran dari jantung? Belum tahu. Nah, jadi ukuran dari jantung ini dia sekitar 200 hingga 425 gram. Sesuai dengan kepalan tangan teman-teman atau adik-adik sekalian. Jadi, ada yang tahu jantung ini terletak di mana? Tidak ada. Di bagian dalam tubuh Ibu. Ya, lebih tepatnya di bagian dalam tubuh nak. Nah, jadi jantung ini dia terletak antara paru-paru dada, bagian tengah dada. Kemudian pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau yang biasa disebut dengan sternum. Ya.
Selanjutnya, struktur jantung itu terbagi atas beberapa bagian. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Saya Bu, Anda Bu. Oke, dipersilakan kepada adik-adik sini. Jadi jantung ini memiliki 4 ruang. Yang pertama itu serambi kiri, kemudian serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Begitu. Iya, sangat bagus sekali. Baik, apakah ada tambahan lagi dari adik-adik sekalian? Yang saya tahu hanya serambi kanan dan serambi kiri, Bu. Oke, baik. Apakah Hamna ada tambahan? Saya menambahkan yang dari sains mita Bu, ada juga ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ya, baik. Jawabannya sangat bagus sekali. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit jawaban dari struktur jantung. Yang pertama, ada perikardium. Ada yang bisa menjelaskan apa itu perikardium? Belum tahu Bu. Ya, Selaput jantung, Ibu. ya betul sekali. Nah, perikardium ini dia merupakan salah satu selaput jantung yang berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisi tersebut. Kemudian dinding jantung ini dia terdiri dari 3 lapisan. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Ya, Valvula. 3 lapisan dari perikardium. Tidak tahu. Baik, jika tidak ada bisa menjelaskan. Terdiri dari yang pertama epikardium yaitu lapisan terluar, yang kedua miokardium yaitu lapisan tengah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu endokardium atau lapisan dalam. Baik, selanjutnya yang kedua struktur jantung yaitu ada serambi atau atrium. Nah, serambi ini dia merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri seperti yang dijelaskan oleh Cindy Ahmad tadi. Nah, serambi kanan ini dia berfungsi sebagai apa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa Ibu fungsi dari serambi kanan? Ya. Kalau serambi kiri? Ya, jadi fungsi dari serambi kiri yaitu untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu ada bilik atau ventrikel. Nah, sama seperti serambi, bilik atau ventrikel ini dia merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari bilik kanan dan bilik kiri? Perbedaan dari Tahu Bu. belum tahu, Ibu. Nah, kalau bilik kanan itu dia fungsinya sebagai untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri itu dia berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yang keempat ada katup. Katup ini dia terbagi atas 4 bagian. Ada yang bisa menyebutkan 4 bagian dari katup? Cuma 3 yang saya tahu, Ibu. Oh, iya, di sini ada 4. Oh, jadi yang sekarang saya ketahui yaitu katup valvula bicuspidalis, kemudian valvula tricuspidalis, dan yang ketiga itu valvula semilunaris. Ya. Baik. Jadi 4 katup itu yang pertama katup tricuspid yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal yaitu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga yaitu katup mitral yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, katup aorta. Nah, katup aorta ini dia membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara kerja jantung. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu proses dari cara kerja jantung? Hamna Bu. Ya, Jadi darah
diteruskan ke bilik kiri, kemudian dipompa keluar jantung dan menuju ke seluruh tubuh. Lalu dari seluruh tubuh itu kembali ke jantung, masuk ke serami kanan, masuk ke bilik kanan, dan dipompa keluar dari jantung menuju ke paru-paru, Bu. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Ada tambahan dari teman adik-adik sekalian? Dan ada? Belum ada, Bu. Oke, baik. Jadi tugas jantung itu dia sebelumnya harus kita ketahui dulu bahwa tugas jantung itu dia yaitu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi proses dari cara kerja jantung ini dia yang pertama yaitu serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Kemudian memompanya ke bilik kanan. Selanjutnya, darah dari bilik kanan ini dia dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Sehingga darah yang sudah kaya akan oksigen ini dia akan dipompa masuk ke serambi kiri melalui pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Kemudian yang terakhir ini bilik kiri ini dia memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, selanjutnya kita masuk pada mekanisme sistem peredaran darah. Ada yang tahu mekanisme dari sistem peredaran darah? Belum tahu, Bu. Nah, baik, Ibu akan jelaskan mekanisme sistem peredaran darah manusia ini. Dia terbagi atas yang pertama yaitu Sistem peredaran darah besar, Bu. ya, lebih tepatnya sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem sirkulasi sistematik ini adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup ke seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung. Selanjutnya, yang kedua ada sirkulasi pulmonal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sirkulasi pulmonal? Adalah peredaran darah kecil atau disebut dengan peredaran darah kecil karena dia pemompaan darahnya itu lewat paru-paru atau pulmonaris. Ya, jawabannya sangat benar sekali. Nah, selanjutnya yang ketiga, sirkulasi koroner. Ada yang tahu apa itu sirkulasi koroner? Saya tahu, Bu. Baik, Silakan. Sirkulasi koroner itu saya belum terlalu paham mengenai itu, Bu. Mau dijelaskan? ya. Jadi sistem sirkulasi koroner itu dia yang membawa jantung untuk menutrisi jantung, kemudian dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arteri koroner. Nah, selanjutnya terakhir kita masuk pada gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, kita Ada anemia, kemudian hemofilia, leukemia, koronaria trombosis, yang itu saya ketahui. ya. Betul sekali jawabannya. Nah, kemudian jadi gangguan sistem peredaran darah pada manusia ini yang pertama ada tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut dengan hipertensi. Nah, tekanan darah atau hipertensi ini dia merupakan pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Kemudian yang kedua, gangguan sistem peredaran darah pada manusia yaitu penyakit arteri koroner. Nah, aterosklerosis ini atau dikenal sebagai pengerasan arteri, dia terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Selanjutnya yang ketiga ada serangan jantung. Nah, kalian pernah mendengar penyakit serangan jantung? Iya. Jadi serangan jantung itu bisa menyebabkan kematian ya? Iya, Bu. Berbahaya ya, Bu? Ya, sangat berbahaya bagi kondisi tubuh kita. Nah, selanjutnya ada gagal jantung. Kalian pernah mendengar gagal jantung? Tidak Iya, pernah, Bu. Ibu. Pernah. Atau ada yang gagal hati di sini? Ah,
Baru dengar Ibu. Nah, jadi aneurisma aorta ini dia gangguan sistem peredaran darah yang memengaruhi arteri utama di tubuh. Artinya dinding arteri ini dia telah melemah sehingga memungkinkan melebar atau menggelembung. Arteri yang membesar bisa pecah dan menjadi keadaan darurat medis. Nah, baik, itulah materi kita pada hari ini. Nah, baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Adik-adik sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Amna Ibu. Oke, silakan Ramna. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu sistem peredaran darah pada manusia, di mana ada struktur jantung. Nah, jantung itu terdiri dari ada atrium, ada yang disebut dengan serambi, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian untuk mekanisme sistem peredaran darah sendiri, Bu, yaitu ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah pulmonalis. Kemudian untuk gangguan sistem peredaran darah ini ada gagal jantung, ada stroke, ada hipertensi, anemia, dan lain-lain. Sekian, Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Baik, untuk mengevaluasi materi ini, Ibu akan memberikan kalian PR, yaitu dicatat ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi kalian menggambar struktur jantung serta menuliskan fungsi-fungsinya. Iya baik Bu. Baik, insya Allah pekan depan Ibu akan memeriksa tugas ini. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Baik, siapa yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir dengan siapa? Dengan Adri Lastuti. Astuti Ibu. Oke. Hanya itu yang tidak hadir? Iya Bu. Oke, terima kasih. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, ada yang bisa memimpin doa? Amna, Bu. Oke, persilakan. Nah, baik, sebelum kita pulang, mari